Ketika istri gendut berubah langsing setelah disia-siakan, part 24. Nena duduk di ruang tamu dengan buku catatan, kalkulator, serta penanya, sibuk menghitung-hitung. Masih banyak yang kurang, aku harus cari kekurangan uang agar kandang segera jadi. Nena berpikir, ia sudah lebih benar-benar fokus pada rencana masa depannya sebagai peternak ayam karena merasa sudah tak banyak waktu lagi. Ia harus meninggalkan rumah itu. Nena berdiri berjalan ke ruang tengah, mendapati Davis tertidur di kasur kecil depan televisi. Bersama dengan itu, ia mendengar suara Raswan seperti menjatuhkan barang di kamarnya. Teriakan melengking terdengar. Nena mendesah berat. Kenapa lagi dia mengganggu konsentrasiku saja? Nena berdiri menghampiri pintu kamar suaminya. Tak berani masuk, khawatir kejadian lagi seperti kemarin sore. Sebagai wanita yang sudah merasakan berumah tangga, Nena tak buta dengan situasi. Ia paham namanya sudah berumah tangga, seks adalah salah satu kebutuhan utama. Ia paham sekali itu dan menganggap wajar jika Raswan ada keinginan. Yang tidak wajar yaitu Nena merasa sudah tidak bisa lagi sejak kata talak terucap. Raswan sudah seperti orang asing. Dia bertahan di rumah itu hanya untuk Davis semata. Mas, kamu nggak apa-apa, lantang Nena di depan pintu. Kakiku kejatuhan peti dek, balas Raswan seraya membuka pintu kamarnya yang bersebelahan langsung dengan ruang tamu. Membuatnya bisa melihat suasana di ruang tersebut. Tumpukan bingkai foto-foto yang disandarkan ke tembok menarik perhatian Raswan. Foto itu adalah foto pernikahan mereka yang tadinya terpajang di dinding ruang tamu. Ternyata Nena sudah menurunkan foto-foto kami. Raswan menghela panjang. Ada perasaan sedih menggelanyut di pikiran dan hatinya. Ia terjebak rasa di rencananya sendiri. Dan ternyata aku begitu mudah melepaskan kebahagiaan rumah tanggaku sendiri. Dulu gelap mata dengan cinta buta pada Reviga sampai aku tak peduli sama sekali bagaimana Nena dan anakku. Yang terpikir hanya bagaimana cara bisa berpisah. Setelah perpisahan di depan mata, aku bimbang. Raswan jadi ketakutan membayangkan jika suatu saat Nena dan Davis tak ada lagi di dalam rumah itu. Pasti akan banyak yang hilang, suasana yang hilang, yang tak bisa kembali jika hal itu benar-benar terjadi. Ketakutan itu tak terpikir sebelumnya, tapi Nena sudah terlanjur terluka, tak mungkin merajut kembali benang yang telah kusut. Kok bisa kejatuhan peti? Suara Nena membuyarkan renungan Raswan. Nyari perlengkapanku yang belum pernah dipakai, atribut seragamku yang lama sudah usang, cerita Raswan dengan nada datar, masih sedih dengan foto-foto yang diturunkan istrinya. Mata bundar Nena menetapnya kasihan. Apa saja yang mau kamu ganti? Tanya Nena yang terpaksa masuk ke kamar suaminya. Dia yang paling tahu letak barang-barang. Raswan menyebutkan satu persatu barang yang ia perlukan. Banyak juga, sahut Nena. Ya udah tunggu dulu deh mas, nanti aku bantu. Aku mau mindahin Davis ke kamarnya dulu biar enggak masuk angin. Biar aku saja yang pindahin Davis dek, ucap Raswan. Baru akan melangkah, suara handphonenya berdering. Nena sudah ilfil dan melengos malas segera keluar pintu. Enggak bisa diharapkan, Raswan tersentak dengan sindiran itu. Di ruang berbeda, di dalam kamar Davis yang kini juga telah menjadi kamar Nena sejak berhubungan suami istri itu retak, Nena meletakkan tubuh mungil Davis di atas ranjang, menyelimuti putra semata wayangnya, memandang putranya dengan rasa iba. Kasihan kamu nak, masih sekecil ini tapi sudah harus bersiap dengan hal tak mengenakkan. Terkadang Nena berpikir terhadap berita-berita yang beredar jika anak dari keluarga broken home rata-rata tidak bahagia dan imbasnya pada sikap. Lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi mereka hingga ketidakbahagiaan dikhawatirkan akan menyebabkan pembentukan karakter sikap dan perilaku negatif. Nena juga memikirkan hal itu, namun Nena percaya jika sungguh-sungguh memberikan kasih sayang penuh pada Davis, ia yakin akan meminimalisir hal ketidakbahagiaan itu. Aku pasti bisa membesarkan putraku meski hanya seorang diri. Getaran handphone Nena membuyarkan pikirannya yang berat, mengecek benda komunikasi dan ternyata ada sebuah chat WhatsApp masuk tanpa nama. Dari siapa? Nena membuka dan membaca isinya. Mbak Nena,
Saya Daminus, kawan letting Raswan. Maaf chat malam-malam dan tolong jangan beritahu Raswan jika ada WA dari saya. Sebenarnya akhir-akhir ini Raswan sering tinggal di rumah saya hingga malam baru pulang. Sepertinya ia sungkan untuk bertemu Mbak, mungkin karena merasa bersalah. Raswan tak pernah cerita apa-apa, hanya melamun dan saya turut prihatin. Maaf, hanya sekedar memberitahu agar tidak ada kesalahpahaman. Kendeng Nena berkerut. Akhir-akhir ini Raswan sering pulang malam-malam. Nena tak tahu dan sudah tidak mau tahu kemana Raswan pergi setelah pulang dinas. Nena merasa sudah tidak ada hak sejak ia menyetujui perpisahan itu. Ternyata dia di rumah temannya. Tapi siapa tahu mereka berkong kali kong. Aku sudah sulit percaya, terserah dia sajalah. Namun Nena menghayati kembali detail isi chat dari Damian itu. Nena baru tahu jika suaminya dekat dengan Damianus. Sebelum ia jarang melihat suaminya ngobrol dengan Damianus karena pria asal Froles itu terkenal pria pendiam dan tak banyak ngomong. Berbeda dengan kawan letting lainnya. Terkadang memang ada perasaan nyaman jika berkawan dengan tipe orang pendiam karena mereka berbicara di saat yang memang saatnya serta lebih serius jika dimintai pendapat. Damianus tipe pendiam tetapi bukan tertutup, hanya saja pembawaannya jarang berbicara dan tak menyukai keramaian. Mungkin juga Om Damian tidak berbohong, orang yang pendiam seperti dia biasanya berkata jujur. Nena jadi tertegun membaca sekali lagi isi chat itu. Ia pun membalas singkat, "Terima kasih Om Dami." Beberapa hari ini Raswan memang sering pulang larut malam. Ia menghindari pertemuan dengan Nena. Ia juga bingung dengan dirinya mengapa harus menghindari istrinya. Yang ia tahu hanya setiap bertemu Nena ada perasaan bersalah. Raswan memutuskan tinggal di rumah teman lettingnya yang belum berkeluarga. Di rumah kawannya itu ia menghabiskan sore hingga malam, dan hal itu tak pernah ia beritahu pada Nena karena Raswan sendiri bingung dengan alasannya. "Sama-sama Mbak," balas Damianus untuk terakhir kali. Nena menghela. Kantuk juga terasa menyerang matanya, tapi ia harus mengambil buku yang masih tertinggal di ruang tamu, buku catatan pembukuan keuangannya, serta masih harus membantu mencari atribut seragam Raswan. Nena pun kembali ke ruang tamu dan menjumpai Raswan yang sedang memakai jaket kulitnya, bersiap ingin keluar. "Mau kemana Mas?" tanya Nena heran. Namun melihat Raswan yang bingung untuk menjawab, Nena mengangkat telapaknya. "Sudah, nggak usah jawab." Nena mengambil buku catatannya dan segera masuk ke kamar Davis. Raswan mematung menatap kepergian istrinya. Beberapa menit sebelumnya, Raswan mengecek handphonenya, membaca chat dari Reviga yang marah-marah karena merasa dihindari. Tadi pun dia menelpon tetapi tidak diangkat oleh Raswan. "Aku merasa diacuhkan sekarang olehmu Mas. Kamu kembali pada si karung beras itu. Aku akan berbuat nekat, tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku akan mengusik istrimu itu. Lihat saja." "Viga, maumu apa? Pokoknya aku minta kamu kesini sekarang juga." Ancaman Viga ingin meneror Nena membuat Raswan terpengaruh. Dia pun buru-buru keluar rumah setelah mengambil jaket kulitnya. Hampir pukul 12 malam Raswan baru tiba di rumah. Dia mengetuk pelan dan Nena yang masih terkantuk-kantuk karena tidurnya terjeda di tengah mimpi membuka pintu dengan malas. "Lain kali bikin kunci duplikat deh Mas." Enggak usah, aku kan udah enggak lama lagi di sini," ucap Nena. Raswan diam saja. Nena meninggalkan papanya Davis itu di ruang tamu. Ternyata Nena tak bisa tidur kembali. Ia keluar kamar setengah jam kemudian untuk memastikan pintu rumah sudah terkunci. Ternyata Raswan masih terduduk di kursi ruang tamu. "Masih di sini Mas?" "Iya." Masih terkejut saja." "Terkejut kenapa?" Raswan tertawa hampa. "Terkejut saja, kamu sudah nurunin foto-foto kita dek. Ia sudah melihat sejak tadi. Foto pernikahan itu disingkirkan, tetapi efeknya masih terasa hingga detik ini." Balik Nena yang tersenyum hampa. "Aku pikir ada apa." Iya, sengaja aku turunkan Mas. Selain memang karena kita sudah berpisah, juga apa?" Nena mengambil pulpen di meja yang ternyata belum dibawa sekalian tadi. Bukan apa-apa. Namun pulpen yang sudah diambilnya itu malah terjatuh dari genggaman tangannya, menggelinding di kaki Raswan. Raswan memungut pulpen itu, berjalan lebih dekat pada Nena untuk menyerahkan benda itu.
Juga apa, Dek? Tanyanya lirih. Nena terperangah dengan jarak sedekat itu dengan Raswan. Ia mundur juga untuk meminimalisir rasa sakit hatiku setiap melihat foto itu, Mas. Raswan terpaku. Ia membuang muka, menghindari perasaan bersalah. Kamu seperti orang lain, Dek. Justru Mas Raswanlah yang telah membuat berubah. Raswan semakin jatuh dalam perasaan menyesal itu. Dek, ketika kamu menurunkan foto itu, apa kamu tak merasakan apa-apa? Saat menurunkan foto itu, yang kurasakan hanya tak menyangka pernikahan kita sesingkat ini. Kukira kamu pria terakhir dalam hidupku, dan kukira aku wanita terakhir dalam hidupmu, Mas. Ternyata semua salah. Perkiraanku hanya tinggal perkiraan saja. Kalimat Nena seperti tamparan bagi Raswan. Seandainya ada pria setelah aku, pria seperti apa yang kamu mau, Dek? Nena membiarkan Raswan mengetahui isi hatinya. Sosok pria yang menerimaku apa adanya, yang tak memandang fisik, karena fisik bisa berubah. Nena kembali pergi meninggalkan Raswan di ruang tamu itu sendiri. Ia masuk ke dalam kamar bersama Davis, duduk di ranjang dengan air mata yang berjatuhan ke pangkuan. Raswan tertegun dengan setiap kalimat Nena. Ia tahu itu ungkapan perasaan kekecewaan terhadapnya. Raswan sangat yakin pria pilihan Nena bukan yang seperti dirinya. Bersambung. Lanjut di part 25 ya. Wah, makin menarik nih.